Kamis sore, Wulan dan Bandi kala itu baru saja pulang dari makam kedua orang tuanya untuk nyekar. Mereka adalah anak yatim piatu. Ibunya meninggal sejak mereka masih kecil, dan ayahnya baru saja meninggal 3 bulan yang lalu. Dan kini Wulan dan Bandi sudah beranjak dewasa. Bandi sendiri akan segera menikah dengan kekasihnya. Kamis malam Jumat, Wulan yang kala itu sedang mengerjakan tugas-tugasnya dari sekolah tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Bulu kuduknya mulai merinding ketika jendela kamarnya yang secara tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Hembusan angin mulai masuk ke dalam kamar. Mau tak mau Wulan harus beranjak dari kursi untuk menutup jendela kamar. Tapi baru saja dia berdiri, tampak dari kejauhan Wulan melihat bayangan putih dari luar jendela. Wulan yang masih penasaran mencoba memberanikan diri melihat dengan jelas sosok bayangan itu. Semakin dekat, sosok itu berubah menjadi menyeramkan. Matanya yang melotot dengan lingkaran hitam di matanya. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke kaki. Dan baju putih yang menyerupai jubah panjang. Sontak, Wulan berteriak sekuat tenaga. Tapi entah kenapa, suaranya berat hingga tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ketakutan Wulan semakin menjadi ketika sosok putih itu terbang sambil tertawa cekikikan. Bandi yang sedang asik menelpon pacarnya tak menghiraukan adiknya yang hampir pingsan karena ketakutan. Dan benar saja, Wulan pun pingsan tergeletak di samping tempat tidurnya sampai pagi. Bandi baru mengetahui keadaan adiknya setelah dia mencoba membuka pintu kamar dengan cara mendobraknya. Di sisi lain, Wulan yang baru tersadar dari pingsannya mencoba menceritakan kejadian yang dialaminya dari semalam. Tapi Bandi malah menertawakan adiknya itu. Dia menganggap adiknya sudah berhalusinasi dan terlalu banyak menonton film horor. 1 minggu pun berlalu. Wulan yang malam itu tak pulang karena menginap di rumah sepupunya, mau tak mau Bandi di rumah sendirian. Sepulang dari ngapel, Bandi segera membuka kulkas untuk minum. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Malam begitu sepi. Hujan turun begitu derasnya. Suara petir menyambar dan sesekali memekikkan telinga. Tak terasa dia terlelap di atas sofa ruang tamu. Di dalam mimpinya, Bandi bertemu dengan wanita cantik dengan tubuh yang sangat wangi. Wanita itu berusaha menggoda Bandi dengan cara merayu dan memeluk tubuhnya. Di dalam mimpi, Bandi berusaha mengelak. Tapi dekapan wanita itu sangat kuat hingga Bandi tak bisa berkutik. Dan ketika Bandi terlena akan rayuan wanita itu, tiba-tiba wajahnya berubah sangat menyeramkan. Kukunya yang tajam bak perisai tepat berada di leher Bandi, siap mencekiknya. Sontak Bandi terbangun sambil menjerit ketakutan. Meski mimpi, tapi Bandi merasakan kalau itu seperti nyata. Dia pun berusaha melupakan mimpinya itu. Tapi anehnya, dia memimpikan hal yang sama untuk yang ketiga kalinya. Dan yang paling parah adalah ketika sosok wanita itu minta raganya untuk dijadikan suami pengganti Pak Jumono, ayah Bandi. Hal yang selalu menjadi pertanyaannya akhir-akhir ini, dan yang paling parah, adiknya juga tak ingin pulang ke rumah. Karena Wulan juga sering dihantui kuntilanak.
hingga dia ketakutan. Wulan malah lebih suka tinggal di rumah kakak sepupunya. Kejadian-kejadian yang dialaminya tak bisa dia bendung sendirian. Hingga Bandi pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang kiai. Pak Mahmud, yang tersorakan rukiahnya adalah tujuan Bandi. Tapi jadwal yang begitu padat membuatnya harus bersabar menunggu gilirannya. Hingga tibalah Bandi mendapatkan giliran untuk berkonsultasi. 1 jam lamanya, Pak Mahmud mendengarkan Bandi dengan seksama, dan dia pun mencoba masuk ke dalam alam bawah sadar. Pak Mahmud tiba-tiba tersentak seperti orang yang kaget sambil mengucapkan istighfar berkali-kali. Sambil memejamkan mata, Pak Mahmud menggelengkan kepalanya. Dalam penglihatan, Pak Mahmud melihat sosok bapak-bapak yang disiksa oleh segerombolan siluman yang menakutkan. Dicambuk, diseret, dan dicekik. Laki-laki itu terus saja meminta tolong, tapi semua percuma. Karena tak ada satu orang pun yang ada di sana. Setelah membuka matanya, Pak Mahmud pun menanyakan nama dari ayah Bandi. "Nama ayahku Pak Jumono, Pak," jawab Bandi. Kurang lebih 2 jam Pak Mahmud melakukan meditasi dan menyuruh Bandi datang lagi setelah 2 minggu. Sebelum pulang, Pak Mahmud menitip pesan agar selalu mendoakan almarhum Pak Jumono agar dikurangi siksaannya. Mendengar perkataan Pak Mahmud, Bandi pun pulang dengan tak tenang. Dia selalu kepikiran tentang almarhum ayahnya yang minta didoakan agar dikurangi siksaannya. Apakah ayah di akhirat masuk neraka? Guman Bandi. Sesampai di rumah, Bandi langsung sholat dan tak lupa mendoakan ayahnya. Tiba-tiba ada telepon dari Wulan yang minta dijemput. Tentu saja Bandi sangat senang, paling tidak ada teman ngobrol di rumah. Karena hanyalah Wulan satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Hari pun berganti malam, hingga dia pun tertidur karena kecapean. Di dalam mimpi, Bandi bertemu dengan almarhum ayahnya. Terlihat tubuhnya penuh luka cambukan dengan baju yang berlumuran darah. Pak Jumono merintih kesakitan. Dalam kesakitannya, Pak Jumono meminta tolong kepada Bandi. Namun Bandi tak bisa berbuat banyak. Dan keanehan terjadi ketika di dalam mimpinya. Bandi juga melihat sosok kuntilanak yang sering ada di mimpinya. Tiba-tiba Bandi terbangun karena suara adiknya yang membangunkannya. Karena hari sudah pagi. Tibalah hari di mana Bandi harus datang lagi ke rumah Pak Mahmud. Yang kali ini dia datang bersama Wulan. Sesampai di sana, Pak Mahmud yang punya kepribadian sangat ramah itu menyambutnya dengan baik. Sebelum dimulai, Pak Mahmud terlebih dahulu meminta izin kepada Bandi dan Wulan untuk memanggil roh dari Pak Jumono. Tanpa pikir panjang, Bandi dan Wulan hanya mengangguk menyetujui proses tersebut. Tiga 30 menit kemudian, dilakukanlah ritual pemanggilan roh dari Pak Jumono lewat mediator anak didik Pak Mahmud. Tanpa butuh waktu lama, roh Pak Jumono masuk ke dalam tubuh sang mediator. Pak Mahmud kemudian mencoba berkomunikasi. Di sisi lain, Bandi dan Wulan juga merasakan kerinduan kepada ayahnya. Tapi roh Pak Jumono menangis kesakitan. Dia terus saja meminta tolong kepada Pak Mahmud. Pak Mahmud mencoba mengorek informasi kenapa dia merintih kesakitan dan selalu minta tolong.
Roh Pak Jumono juga sering mengungkapkan rasa penyesalan. Dengan suara tangisan yang meronta, roh Pak Jumono menjelaskan kalau selama hidupnya dia telah bersekutu dengan setan dan melakukan pesugihan dengan cara menikahi bangsa jin atau kuntilanak. Mendengar pernyataan itu, seisi ruangan pun kaget, termasuk kedua anaknya. Sebelum mengakhiri ritual, Pak Mahmud juga bertanya siapa orang yang telah menjerumuskannya. Ternyata orang itu tak lain teman dari Pak Jumono itu sendiri yang bertempat tinggal tak jauh dari rumahnya, yaitu Pak Sardi. Roh Pak Jumono selalu menyebut Gunung Salak sebelum dia kembali ke alamnya. Bandi dan Wulan saling berpelukan dan menangis mendengar perkataan ayahnya. Mereka tak menyangka ayah yang selama ini bersekutu dengan setan, dan harta yang selama ini mereka punya adalah hasil pesugihan ayahnya. Bandi dan Wulan baru tersadar kalau kuntilanak yang sering mengganti mereka adalah kuntilanak yang sudah dinikahi oleh ayahnya. Bandi yang tersulut emosi ingin segera menemui Pak Sardi yang telah tega menyeret ayahnya ke dalam lembah hitam. Pagi pun tiba. Bandi segera bergegas menuju ke rumah Pak Sardi. Dari rumahnya sudah sangat emosi dan ingin memarahi Pak Sardi. Tapi kenyataannya berbeda setelah dia melihat keadaan Pak Sardi yang terkapar lemah tak berdaya. Dia mengalami stroke menaun dan akhir-akhir ini sering mengeluarkan muntah darah. Singkat cerita, Pak Sardi mengawali ceritanya dengan kata-kata yang terbata-bata. Dikisahkan, dulu Pak Jumono adalah seorang buruh penyapu jalanan. Penghasilannya jauh dari cukup. Kesana kemari tak ada yang menganggap keberadaannya. Para tetangga tak ada yang mau berteman dengan Bandi dan Wulan yang waktu itu masih kecil. Cobaan itu Pak Jumono semakin berat setelah istrinya meninggal. Hutang mulai menumpuk hingga Pak Jumono cerita masalahnya kepada Pak Sardi. Pak Sardi pun menyarankan Pak Jumono agar pergi ke Gunung Salak dan menemui Mbah Jenggot. Dari Mbah Jenggot itulah kenikmatan dan kesengsaraan Pak Jumono berawal, kata Pak Sardi. Pak Jumono terlebih dahulu harus mempersiapkan bubur ampe dan sesajen. Syarat untuk mendapatkan harta yang melimpah, yaitu Pak Jumono harus mau menikah dengan bangsa jin. Tipu muslihat yang dilakukan bangsa jin itu sungguh menyilaukan mata Pak Jumono. Hingga dalam penglihatannya, sosok kuntilanak yang sangat menyeramakan itu menjadi wanita yang sangat cantik. Hingga dia pun tak sadar sudah menikah dengan kuntilanak selama bertahun-tahun. Mendengar penjelasan dari Pak Sardi, Bandi baru teringat waktu di mana ayahnya mengalami sakaratul maut. Masih jelas dalam ingatan Bandi kalau dulu muka Pak Jumono menghitam dengan mata yang melotot dan lidah menjulur. Satu jam setelah bertemu dengan Bandi, Pak Sardi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Bandi menemui Pak Mahmud dan meminta solusinya. Karena Bandi tak ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai pemuja setan. Atas saran dari Pak Mahmud, rumah dari ayahnya itu dijual, dan sekarang Bandi dan Wulan benar-benar mengawali semuanya dari nol. Adit tampak melamun saat naik kereta api. Dia duduk termenung di dekat jendela.
Pemuda berumur 20 tahun itu sedang membayangkan wajah bahagia kedua orang tuanya. Karena Adit sebentar lagi akan diwisuda. Adit adalah anak dari pasangan suami istri Bu Arti dan Pak Parjono. Bu Arti yang merupakan penjual nasi kuning di pinggir jalan dan Pak Parjono sendiri merupakan buruh pabrik garmen di Semarang. Meskipun dengan gaji yang pas-pasan, Bu Arti dan Pak Parjono bertekad keras untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan harapan kelak akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak daripada kedua orang tuanya. Sebenarnya, Adit bukan satu-satunya anak Pak Parjono, karena dia dulu mempunyai anak perempuan, yaitu kakak Adit. Tapi Allah telah memanggilnya saat usianya masih kecil. Mau tak mau, Aditlah yang kelak akan menjadi tumbuhan di hari tuanya. Tiba-tiba, lamunannya terhenti karena suara klakson kereta api, yang artinya Adit telah sampai di kota tempat asalnya. Tapi, Adit harus memakai ojek dan menempuh perjalanan kurang lebih 1 kilometer untuk sampai di depan rumahnya. Dan akhirnya, tibalah dia di rumah kediaman kedua orang tuanya. Tapi, dia dikagetkan dengan banyak orang yang berkerumun di depan pintu. Jantungnya berdetak kencang, takut kalau sesuatu terjadi pada ayah dan ibunya. Sambil berlari, Adit bertanya kepada warga dan juga kepada Pak RT yang dari tadi menunggu di depan pintu. Tapi kali ini beda, tak seperti biasanya. Warga yang biasanya ramah kepada Adit kali ini tampak marah dengan wajah yang penuh emosi. Pak RT segera menyuruhnya untuk masuk rumah dan melihat keadaan yang ada di dalam. Ketika membuka pintu, tampak ibunya menangis di depan pintu kamar sambil memanggil nama ayahnya. Setiap kali Adit bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Bu Arti hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia mendengar suara hewan yang sedang merintih kesakitan, yang mirip seperti suara ular mendesis. Suara itu terdengar dari balik pintu yang tepatnya ada di kamar ayahnya. Karena penasaran, Adit segera mendobrak pintu dan alangkah kagetnya saat dia melihat seekor ular berukuran besar, berlumuran darah, tampak tergolek lemas, dan setelah dia mati, ular itu tampak menangis dalam kesedihan. Adit tampak bingung mundar-mandir ke sana kemari. Dia tak mengira kepulangannya kali ini berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Adit pun memutuskan untuk bertanya kepada Pak RT yang sedari tadi berdiri di depan pintu bersama warga yang lain. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Pak RT bercerita kalau tadi ada salah satu warganya tak sengaja melihat ular dan menembaknya. Ular itu terlihat lari merayap ke arah rumah Pak Parjono dan menghilang di depan pintu. Pak RT pun juga menambahkan kalau ular yang ditemui Adit di dalam rumahnya, kalau nanti berubah wujud menjadi manusia, berarti itu adalah manusia yang telah mengabdi pada setan yang ingin kaya secara instan, atau bisa dibilang mengambil pesugihan. Setelah mendengar perkataan Pak RT, Adit segera menuju ke kamar ayahnya yang disertai warga yang ikut penasaran. Dan alangkah kagetnya Adit setelah melihat ular yang tadinya ia temui berubah menjadi Pak Parjono dengan tubuh yang penuh luka dan berlumuran darah. Pak Parjono menangis memeluk tubuh Adit sebelum dia akhirnya meninggal. Setelah pagi harinya,
Pak Parjono segera dimakamkan di TPU setempat. Malam pun tiba. Ketika mau diadakan acara tahlilan, tiba-tiba Adit melihat wanita cantik memakai kemben tapi berbadan ular. Tampak sosok itu membawa serta bapaknya. Adit berkali-kali mengusap matanya karena apa yang telah dia lihat. Ya seperti mimpi. Hingga hari ke-7, malam terakhir di acara tahlilan, saat warga khusus sedang mengaji, tiba-tiba warga dikagetkan dengan ular yang mendesis hadir di tengah-tengah mereka. Sontak saja warga berhamburan keluar sambil ketakutan. Keesokan paginya, setelah dirasa ibunya mulai tenang, Adit mencoba bertanya tentang kejadian apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya. Sambil duduk di sofa, Bu Harti menceritakan kepada Adit, beberapa bulan yang lalu, Pak Parjono di PHK dari pabrik garmennya di tempat ia bekerja. Pabrik terpaksa memberhentikan sebagian karyawannya karena sepinya orderan dari luar negeri. Bahkan, pabrik itu mulai bangkrut. Mau tak mau, harus mengurangi karyawan, termasuk Pak Parjono. Tak hanya itu, berarti juga tak kalah memprihatinkan. Omset penjualannya turun secara drastis. Perekonomian pun mulai morat-marit. Tak ada pemasukan sama sekali. Ditambah biaya kuliah Adit yang cukup tinggi, di mana Adit membutuhkan untuk biaya skripsi. Bu Harti dan Pak Parjono tak menceritakan soal perekonomian mereka kepada Adit, agar tak mengganggu belajarnya yang sebentar lagi ujian skripsi. Hingga pada suatu sore, Pak Parjono merenung di bawah pohon dekat pasar. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan seseorang. Sebut saja namanya Mbah Mojo. Sambil menawarkan sebatang rokok, Mbah Mojo tahu kalau Pak Parjono sedang diimpit hutang dan keuangan yang menipis. Perbincangan pun dimulai. Mbah Mojo berjanji akan memberi solusi kepada Pak Parjono kalau dia bisa datang dan menemuinya di tempat dan di jam yang sama. Sore pun tiba. Mbah Mojo lalu mengajaknya ke suatu tempat seperti ada gua kecil. Tampak dupa dan bunga beserta kemenyan ada di mulut gua. Sambil menjelaskan kepada Pak Parjono, Mbah Mojo merayu dan menghasutnya agar mau ikut ke lembah hitamnya, yaitu memuja Ratu Siluman Ular. Pak Parjono akan mendapatkan harta yang melimpah dan tak akan ada masalah lagi dalam perekonomian. Awalnya Pak Parjono tak mau ikut ajakan Mbah Mojo, tapi bayangan anaknya yang menjadi sarjana dan juga teringat hutangnya yang mulai menumpuk mendorong Pak Parjono mengikuti ajakan Mbah Mojo. Hingga Mbah Mojo mengajukan syarat yang dimana Pak Parjono harus mempersembahkan kepala kambing setiap bulan purnama. Syarat yang kedua, Pak Parjono harus mau bersetubuh dengan Ratu Siluman Ular setiap malam Jumat Kliwon. Dan yang terakhir adalah menumbalkan anak kandungnya sendiri untuk persembahan kepada Ratu Siluman Ular. Persyaratan pun disetujui Pak Parjono. Syarat pertama dilaksanakan dengan baik malam itu, dan keesokan paginya dia mendapati lemari bajunya nyata tampak uang bertumbukan. Pak Parjono tampak kegirangan, tapi dia masih merahasiakannya kepada Bu Harti istrinya. Hingga suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, Bu Harti merasa ada yang aneh. Karena malam itu Bu Harti tak diperbolehkan masuk ke dalam kamar.
Bu Arti yang masih tidur di ruang tamu tiba-tiba terbangun karena suara desisan yang berasal dari kamarnya. Keesokan paginya, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada suaminya. Setelah ia mendengar penjelasan dari Pak Parjono, Bu Arti hanya bisa menangis. Dia mencoba menyuruh suaminya untuk menghentikan perbuatannya itu. Tapi, Pak Parjono telah dibutakan dengan uang dan kesenangan duniawi. Pak Parjono menolak keras permintaan istrinya itu. Hingga tiba syarat yang ketiga, yaitu mengorbankan anak kandungnya sebagai tumbal. Ini adalah syarat yang paling berat bagi Pak Parjono. Pak Parjono sangat sayang kepada anaknya itu. Dia melakukan semua ini semata-mata demi kesuksesan anaknya. Pak Parjono memelas dan memohon agar tumbalnya bisa digantikan dengan orang lain. Tapi sang ratu menolak dan mengancam akan mengambil semua hartanya. Hingga berminggu-minggu, Pak Parjono belum juga mempersembahkan anak kandungnya kepada sang ratu ular. Ratu ular pun murka dan mengubah tubuhnya menjadi ular besar. Ular itu pun lalu pulang melewati jalan desa. Hingga tak sengaja ada warga yang telah menembak tubuhnya dengan senapan. Mendengar cerita itu, Adit merasa sedih. Dia tak mengira perjuangan ayahnya selama ini, tapi jalan yang dipilih ayahnya itu salah dan tak dibenarkan oleh ajaran manapun. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.